sebelum libur Lebaran kemarin ya, kita udah bahas aljabar boolean ya, teknik minimisasi yang ada di aljabar boolean. Nah, jadi di hari ini kita akan lanjutkan membahas mengenai implementasi dari aljabar boolean ya. Nah, mudah-mudahan nggak maksudnya itu nggak lupa ya, masih ingat ya teknik-teknik minimisasi yang ada di aljabar boolean, karena kita tidak bisa menggunakan fungsi boolean yang panjang ya. Eh, Kalau kita menggunakan yang panjang berarti nanti kita memiliki em, rangkaian digital yang jelimet gitu ya. Jadi makanya kita perlu lakukan minimisasi dari aljabar boolean. Oke ya, ya kita saya review kembali teknik minimisasi yang ada di aljabar boolean. Jadi di sini lakukan teknik minimisasi dengan menggunakan peta Karnaugh. Jadi di sini kita bisa mengelompokkan menjadi pasangan 4 kuat ya ataupun 8. 3 nggak boleh. Jadi dia tuh harusnya 2, 4 sama 8 ya yang boleh kita kelompokkan. Misalnya kita mulai contoh ya. Saya review kembali yang seperti ini ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, di sini kita memiliki fungsi boolean ya, sebelum di minimisasi kita punya yang sepanjang ini ya, terlihat ya di layar. Kita punya yang sebelum diminimisasi yang sepanjang ini ya, panjang artinya kalau kita memiliki fungsi yang panjang berarti nanti rangkaian digital dari aljabar booleannya pun juga akan panjang ya. Makanya di sini kita akan lakukan minimisasi ya di sini. Oke, nah kita lihat yang ini nih ya, panjang. Nah, oke, kakak masih ingat ya, kita lihat dari sisi kiri dan uh, sisi baris ataupun sisi kolomnya ya. Di sini kita lihat kita punya fungsi panjang seperti ini. Ini adalah peta Karnaugh-nya, mintermnya kita isikan di sini. Nah, kita lihat dari sisi barisnya. Dari sisi barisnya, di sini apa yang tidak berubah dari sisi barisnya? Halo? Kita lihat dari sisi barisnya, apa yang tidak berubah? Ayo, masih ingat? Apa yang tidak berubah? Halo, masih tidak ingat semua ya. Nilainya kan Ya, silakan yang sisi barisnya apa yang tidak berubah? nilainya mungkin Bu. Iya, maksudnya Eh, nilainya apa? Kan kita kan lihat ya, untuk yang minimisasi, kita lihat dari sisi baris dan sisi kolomnya. Jadi sehingga kita bisa, em, ini barisnya yang mana nih? Jadi seperti ini, kita lihat dari sisi barisnya dia berada di Baris garis mana? baris ketiga, Apa namanya baris ke simbolnya? Ayo, udah pada lupa ya. Padahal kita janji ini jangan dilupa. Kalau lupa kita akan susah untuk melanjutkan berikutnya. Ini baru saya review ya. Ini, G kali Bu. ah, coba lihat WX. WX ya, WX ya, karena dia berada di sisi baris G. WX. Kalau di atasnya sisi kolom coba lihat, apakah Hmm. ada yang tidak berubah dari sisi kolomnya? Pasti sisi baris kan WX nih. Dari sisi kolomnya apakah ada yang tidak berubah? Berubah semua Bu. Cuma ya, sehingga kita tidak bisa kita ini kan ya, karena dia berubah semua, sehingga kita cuma bisa melakukan minimisasinya itu dari sisi baris yaitu WX. Berarti dia berada di WX ya, kan dia tidak berada di sisi manapun lainnya, dia hanya berada di WX ya, karena sehingga kita sini minimisasinya adalah WX ya. Oke, kayaknya masih tersendat. Coba kita lihat lagi yang contoh yang paling sederhana ya. Nah, ini kita paling sederhana, eh, pengelompokan itu kalau minimisasi 2, 4 ataupun 8 ya. Nah, di sini ini ada 2 yang bisa kita kelompokkan ya. Oke, coba dilihat. Kita mau melakukan
minimisasi, lihat dari sisi baris dan sisi kolomnya. Oke, sisi barisnya di posisi apa dia tidak berubah ya. Jadi dia posisi dia berada di mana? Sisi barisnya gimana? Dia berada di mana? Halo? X. 2x, oke. Dari sisi kolomnya dia berada di mana yang tidak berubah? Dari sisi kolomnya coba dilihat. Ayo. YZ. Y, oke ya, Y ya. Kita lihat di sini. Dia posisi kolom yang tidak berubah itu adalah Y ya, karena Y kan di sini bernilai 1, di sini 1. Sementara Z-nya itu di sini bernilai 1, Z-nya bernilai 0 ya, sehingga kita tidak bisa uh, ambil Z ya. Jadi di sini pengelompokannya adalah WXY. Jadi dia memiliki fungsi aljabar boolean yang sebelumnya ini ya. Lalu kita lakukan minimisasi menjadi WXY. Kita lihat posisinya di WXY. Oke, WX berarti dia itu posisi di WX dan Y ya. Berarti posisi mintermnya itu adalah di baris WX dan di kolom Y gitu. Sehingga yang panjang seperti ini bisa kita lakukan minimisasi menjadi WXY. Kita lanjut lagi di sini ya supaya apa soalnya masih tersendat-sendat. Oke. Coba lihat lagi di sini kita punya fungsi boolean panjang ya seperti ini ya, karena di sini coba kalau kita lihat em, yang ini. Nah, ini tuh kan fungsinya adalah W, X, Y, aksen, Z aksen ya. Posisi minternya ini itu adalah W, X, Y aksen, Z aksen. Posisi minter yang di sini itu adalah W, X, Y aksen, Z ya. Dan ini adalah posisi minter W, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, ini tuh posisi minternya W, X aksen, Y aksen, Z. Ya, ini ya panjang ya, seperti ini. Nah, kita akan lakukan minimisasi. Minimisasi itu kan bisa 2, 4, atau 8. Nah, di sini kita akan kelompokkan dia ya, karena ini adalah 4. Ya, ini kita kelompokkan 4. Oke, sekarang kita lihat dari sisi baris dan sisi kolom. Untuk sisi barisnya, kita bisa lakukan minimisasi menjadi apa nih? Lihat simbol yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Oke, apa nih kalau dari sisi barisnya? Baris. Ya, yang dari sisi barisnya apa? Silakan. Iya. Ya, W ya. W. W, oke ya, karena di sini W-nya bernilai 1, di sini bernilai 1 ya. Kalau untuk X-nya, di sini 1, di sini 0, ini berubah, ini tidak bisa kita ambil X. Tenang. Ya. Nah, untuk sisi kolomnya, apa yang tidak berubah? Dari sisi kolom Y aksen. Y aksen, oke ya, sehingga di sini bisa kita sudah minimisasi menjadi W, Y aksen ya. Ya, dari sisi barisnya yang tidak berubah itu W ya, dia berada di posisi W. Dia berada di posisi W. Kemudian dari segi kolom yang tidak berubah itu adalah Y aksen, dia berada di posisi Y aksen ya. Jadi kita bisa sederhanakan ya ini ya, yang panjang ini itu menjadi Y aksen ya. Nah, coba tes lagi. Ini lagi ya, yang panjang ini. Nah, ini kan 8 ya. 8 ya, bisa kita sederhanakan. Yang awalnya fungsi boolean itu panjang banget seperti ini ya. Kita akan sederhanakan. Oke, kita lihat dari sisi baris, apa yang tidak berubah? Dari sisi barisnya? W. Oke. Dari sisi kolomnya ada nggak? Dari sisi kolomnya Tidak ada, Bu. ya, berubah-ubah terus ya, semuanya berubah. Nah, sehingga di sini kita bisa sederhanakan dia menjadi W aja ya, W aja karena dia posisi mintamnya itu ada di W ya, dan jadi sudah
kita sederhanakan. Kalau untuk sisi kolomnya tuh nggak ada ya, dia berubah terus. Jadi kita hanya bisa dari sisi baris ya. Ini ada W ya. Coba kita lihat lagi yang lainnya. Nah, ini namanya, ini yang baru ya. Ini namanya teknik penggulungan. Teknik penggulungan ya. Kalau rekan-rekan punya gini kan kita karnok kita kan bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang seperti ini. Kalau kita lakukan apa penggulungan ya, kita gulung ya kan ada ini persegi. Terus kita lakukan penggulungan, pasti yang sisi kanan sama sisi kiri itu kan ketemu ya. Sisi kanan yang di ujung, kiri yang di ujung itu kan akan ketemu ya. Jadi dia akan bersisian. Nah, jadi dengan teknik penggulungan itu seperti ini ya, yang YZ aksen itu akan ketemu, YZ aksen ini akan ketemu dengan Y aksen Z aksen. Ya, jadi itu ya rekan-rekan visualisasikan aja, kita punya persegi panjang, kemudian kita gulungkan ya, sisi kiri sama sisi kanannya ketemu. Nah, jadi dia itu bersisian. Nah, ini seperti ini ya. Misalnya kita punya peta karnak seperti ini dan minternya udah ada ya di sini. Dan contoh ini X aksen YZ ya, posisi X aksen YZ kan di sini ya. Ini kan ya, X aksen YZ di sini. X, Y aksen, Z aksen, X, Y aksen, Z aksen di sini ya. Nah, X, Y, Z di sini. X, Y, Z aksen di sini ya. Nah, kalau kita mau melakukan minimisasi, kan dia kan bisa 2, 4, 8 ya. Nah, yang ini bisa kita kelompokkan ya, seperti biasa. Nah, kita menggunakan teknik penggulungan. Jadi, kalau seandainya sisi persegi ini kita gulungkan ya, berarti yang di sisi ini, yang saya tanda-tandangkan X ini ya, sama yang sisi yang ini dia kan akan kalau kita gulungkan ya akan bersisian kan jadinya ya. Jadi dia akan jadi bersisian. Nah, jadi yang ini ya, yang ini sama yang ini itu bisa kita gabungkan karena dia menjadi bersisian kalau kita menggunakan teknik penggulungan ya. Kan ini yang ini itu kalau kita gulungkan ya perseginya itu ini kan bakal ketemu kan ya jadi bersisian. Nah, sekarang kita lakukan minimisasi ya. Berarti kan kita lakukan yang pertama tuh ya ini dulu ya, yang berdua ini. Oke, ini jadi apa nih minimisasinya? Jadi apa? Coba kita lihat dari sisi barisnya. Dari sisi barisnya dia berubah ya. Ini 0, ini 1, berarti tidak bisa kita ambil sisi baris X-nya. Oke, bagaimana dengan sisi kolomnya? Jadinya, jadi apa YZ. dia? Oke, jadi YZ ya. Nah, sekarang yang bersisian dari teknik penggulungan ini. Nah, ini jadi apa nih? Kalau kita um, sederhanakan, kan kita lihat dari sisi baris. Dia hanya berada di baris X ya. Dia hanya berada di baris X, sehingga kita sini kita bisa jadi X. Sekarang kita lihat dari sisi kolomnya. Dia berada di kolom ini ya. Dia berada di kolom ini. Kita lihat. Nah, literal apa yang tidak berubah di sini? Kalau kita lihat di sini, apa yang tidak berubah? Z aksen. Z aksen. Oke ya. Jadi di sini kita sederhanakan menjadi X Z aksen ya. Hanya jadi penyederhanaan ini. Jadi bisa kita lakukan teknik penggulungan ya. Jadi dia akan menjadi bersisian. Ini kan kita kalau ada persegi panjang gini, kalau kita gulungkan ya, kalau kita gulungkan ya ini sisi kiri kanan sama sisi kiri yang ini itu jadi kayak bersisian ya. Jadi bisa kita gabungkan ya. Nah, itu tadi teknik penggulungan. Oke, nah ketidakunikan hasil penyederhanaan. Jadi penyederhanaan dari peta Karnaug itu tidak selalu unik. Jadi tergantung dari kita menggabungkannya. Ini itu harus kita lihat ya.
ini kita punya contoh dua ini. Um, Sebenarnya ini tuh mereka itu sama ya. Sebenarnya mereka itu tuh sama nih. Lihat nih, mintemnya sama posisinya. Tapi kita menggabungkannya itu sudut pandangnya beda ya. Saya contoh ya. Ini dia, ini kan sama ya mintemnya ya. Dia ke bawah nih ngelompokinnya. Sementara yang sebelah kanan ini dia ngelompokinnya tuh dua ke samping. Padahal posisi mintemnya sama ya. Jadi hasil penyederhanaan ini tuh sebenarnya bisa tidak unik ya, tergantung orangnya. Tapi kita mau melihat apakah hasil dari penyederhanaannya itu benar atau enggak ya gitu. Kita cobain aja. Kalau kita masukin suatu fungsi ya, anggap aja lah ini fungsinya, Y-nya misalnya 1, X-nya 0, Y-nya 1 misalnya ya, Z-nya 1 misalnya. Yang ini juga sama ya, yang ini juga sama, kita masukin fungsinya 1, 0, 1, 1. Apakah dia menghasilkan nilai yang sama gitu kan ya? Kalau dia menghasilkan nilai yang sama berarti dia ya benar gitu, sama kayak gitu ya. Meskipun literalnya itu berbeda ya, karena kan cara kita mengelompokkannya itu berbeda. Contoh yang kayak tadi ya, yang ini kita ke bawah, gitu. Padahal mintanya sama ya. Yang ini bisa kita ke samping gitu ya. Jadi hasil penyederhanaan dengan peta Karnaug tidak selalu unik ya. Artinya terdapat beberapa bentuk fungsi minimalisasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan termnya sama ya. Meskipun literalnya sama, tapi kan bentuk fungsinya itu bisa berbeda. Nah, kita mau coba yang ini tuh sama nggak ya dengan yang ini ya. Tes aja, kita masukin nilai ya, misalnya W-nya 1, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, misalnya kan. Nah, ini yang sebelah sini juga sama. Kalau seandainya mereka menghasilkan nilai yang sama, ya berarti kan fungsinya sama nih ya. Ya harusnya sama gitu hasilnya, meskipun fungsinya ini berbeda ya. Harusnya nilainya sama, karena dia mintemnya sama. Gitu. Jadi kita lihat lagi yang lain. Nah, bagaimana tips menyederhanakan peta Karnaug ya? Jadi di sini kita kelompokkan tetangga yang berdekatan itu sebanyak mungkin. Jadi yang bisa kita kelompokkan itu adalah 2, 4, sama 8 ya. 3 boleh Bu, nggak boleh ya. Jadi harus 2, kalau nggak 2, 4, 8 ya. Jadi kita mulai mencari oktet yang banyak dulu. Jadi kita dari yang besar dulu. Misalnya kalau seandainya ada 8, 8 gitu ya. Kalau nggak ada 8, 4. Kalau nggak ada 4, 2 ya. Gitu. Jadi mulai dari yang mencari oktet sebanyak mungkin dulu. Contoh seperti ini ya. Nah ini. em, ini ya, ini kan 4 ya. Ini 4 ya, kita kelompokkan 4. Nah ini 4 ke bawah. Habis itu ini 2 ya. 2. Nah, di sini coba dibantu. Oke, yang ini, yang 4. Yang 4 ini ya, yang 4. Apa hasil minimisasinya yang 4 ini, yang sebelah kiri ini? Ini apa jadinya? Hasil minimisasinya? Ayo, ayo. Apa nih? W, Ya, oke. W, terus? my Y. Y apa? Ada. Y, Y absen, ya absen. Oke, berarti W, Y absen ya. Nah, yang 4 yang ini lagi, coba yang ini jadi apa nih hasil minimisasinya? Yang ini? Apa? Ya. Kalau sisi barisnya tidak ada yang Y, berubah, berarti kita lihat dari sisi kolomnya. Oke, jadi ini jadinya, jadinya, Y, Z absen. ya ini Z aksen ya. Nah, yang dua nih lagi, coba yang dua nih. Ini jadi apa nih? Yang dua nih, yang dua ini jadi, yuk, gampang nih.
Lihat aja dari sisi barisnya sama sisi kolomnya. Jadi yang kita lihat tuh dari sisi baris sama sisi kolomnya. Oke, yang dua deh jadinya apa? Ayo, yang dua ini apa? Nih, kalau W kita dia silakan. aksen X Apa ya dia? Oke, yang ini tadi Zahra apa? W aksen X aksen Z. Oke ya, ya ini ya. Jadi di sini posisinya dia di W aksen X aksen Z ya. Oke ya. Nah, tuh, jadi tolong ujiannya ya nanti UAS itu akan banyak sekali pertanyaan tentang aljabar boolean ya, tentang minimisasi aljabar boolean. Jadi rekan-rekan tolong dilatih lagi ya cara minimisasi aljabar boolean karena apa pertanyaan UAS nanti itu akan lebih banyak tentang aljabar boolean ya. Jadi nanti kalau tersangkut-sangkut masih minimisasi nanti akan susah nanti UASnya. Oke, nah ini contoh lagi minimisasi aljabar boolean. Jadi tadi kan trik dari minimisasi aljabar boolean kita mulai dari yang octet, quad, sama dua. Nah, kita seperti ini ya. Kita udah punya yang octet nih. Kita sudah punya yang octet ya, nih, nih ya octet. Nah, harusnya kalau kita pakai jalur apa pakai cara yang biasa ya, ini kan yang octet nih udah 8, kemudian ini 2, ini 1. Nah, ingat kalau seandainya kita mempertahankan yang seperti ini, nah yang ini kan ada satu ya sendirian dia tuh ya, satu dia sendirian. Kalau ada satu sendirian di sini, dia itu artinya di sini akan banyak eh literalnya ya. Kalau ini kan jadinya apa nih? W, X aksen, Y aksen, Z aksen ya. Nah, kalau kita biarin dia sendirian kayak gini, um, misalnya nanti literalnya akan banyak ya. W, X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, untuk kita kan maunya fungsi minimalisasi itu kan literalnya sedikit ya. Nah, di sini tuh bisa kita lakukan tumpang tindih ini namanya, tumpang tindih ya. Tumpang tindih itu gini. Ini kan oktet ya, 8. Nah, kalau tadi kan ini kan berdua ya, yang ini tuh kan berdua ya. Kalau berdua kan hasil minimalisasinya literalnya akan menjadi seperti ini. X, ini ya. Jadi kalau ini 2 jadinya X sama XY ya. XY gitu. XY. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Ini kan oktet ya, biarin lah ya. Oktet 8. Nah, ini bisa kita tumpang tindihkan menjadi ini. Ini kan 2 ya. Nah, ini bisa kita jadiin kuat 4 ya. Jadi kita tumpang tindihin sama yang sebelahnya nih. Nah, jadi 4. Yang ini, tadi kan dia sendirian kan tadi itu. Ini kan, ini tadi sendirian. Kalau dia sendirian, nanti fungsi apa fungsi booleannya itu menjadi W X aksen Y aksen Z aksen ya. Ada uh, literalnya 4 gitu. Jadi banyak. Nah, ini tuh bisa kita gabungkan ya tumpang tindih dengan yang sebelahnya nih. Nah, nih. Jadinya 2 deh. Yang seperti ini boleh ya, kita lakukan tumpang tindih, tujuannya supaya pengelompokannya itu jadi banyak. Yang tadi ya, misalnya yang tadi yang berdua jadi 4, yang tadi yang 1 jadi berdua gitu kan ya. Nah ini yang oktet nih, kita melakukan minimisasi. Oke, yang oktet jadi berapa nih hasil minimisasinya yang oktet nih? Ya, jadi apa nih? Ya, oktet Z jadi Z ya, Z ya, karena kan
Sini Y-nya berubah ya, di sini Y-nya 0, 1, tapi Z-nya tidak berubah. Oke, kalau dari sisi baris, untuk UX kan dia belum berubah ya. Sehingga di sini yang offset, hasil minimalisasinya adalah Z ya. Oke, yang 4 ini apa jadinya minimalisasinya? Nah, yang 4 ini jadinya apa? X-nya Bu. X. Oke ya, X sama Y. Oke ya. Nah, yang berdua ini satu tumpang tindih ya, supaya literalnya itu menjadi lebih sedikit. Nah, yang berdua ini jadi apa nih? W X aksen Y aksen. Oke ya, W, X aksen, Y aksen ya. Oke, nah, oke ya, jadi boleh kita lakukan tumpang tindih supaya dia itu lebih banyak ya, kayak yang tadi ya. Kalau ini kita biarin berdua. Jadi ini bisa kita lakukan tumpang tindih ke sebelahnya, jadinya dia berempat ya. Oke, nah, tapi kita pun tidak boleh melakukan minimisasinya itu ini ya, maksudnya tumpang tindihnya tuh lebay berkali-kali. Nah, contoh kayak gini nih. Yang kayak gini tuh ini contoh dari apa minimisasinya. Coba kita lihat ya. Nah, ini nih. Dia ini tuh 4. Oke ya. Di tumpang tindih yang di sama yang di atasnya. Oke, tumpang tindih sama yang sebelumnya. Tumpang tindih lagi ini tuh nggak boleh ya, berkali-kali nggak boleh. Jadi bolehnya tuh cuman yang ambil sekali kayak gitu ya. Contoh yang seperti ini tuh adalah contoh yang tidak baik ya, karena apa tumpang tindihnya itu lebay gitu, itu nggak boleh ya. Yang boleh tadi itu ya seperti yang inilah ya, yang boleh seperti ini. Nah, boleh sekali sekali ya. Tapi kalau yang kayak gini tuh ya nggak boleh ya, karena itu kali-kali tempatnya. Oke ya, sekarang kita lihat lagi contoh minimisasi ya. Tentukan bentuk sederhana dari fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran berikut adalah bentuk sum of product dan bentuk product of sum. Ingat ya, bentuk sum of product dan product of sum. Nah, ini ada tabel kebenaran ya. Ini ada inputannya X, Y, Z. Kemudian ini adalah hasil fungsinya ya. Nah, sekarang kita diminta untuk bikin bentuk sederhana ya dari fungsi booleannya dalam bentuk sama produk maupun dalam bentuk produk of sum. Ingat ya, kalau seandainya kita ingin membentuk dalam bentuk sum of product, kita pilih yang hasilnya adalah apa? 1 ya. Nah, ini kalau kita mau bikin dalam sum of product, kita lihat yang hasil fungsinya 1. Yang hasil fungsinya 1 di mana? Ini ya. Ini dari ini ya, sama yang ini, sama yang ini. Jadi kita fokus di sini. Yang hasilnya 1 ya, yang hasilnya 1 nih ya, yang hasilnya 1. Oke, kita lihat. Berarti di sini kita akan isikan mintamnya ya. Jadi fungsi, kalau bentuk sama produk, kita fokus ke fungsi yang hasilnya 1. Nah, berarti kan nanti mintam yang kita isikan itu adalah 001 ya. 011. Terus yang ini ya, 100, 110 ya. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini ya bentuk dari sum of product. Tadi kan kita fokus kalau untuk dalam bentuk sum of product kita kelompokkan yang 1 ya. Berarti ini yang hasil fungsinya 1. 001 ya. 0, 001 berarti di sini ya naroknya nih. Nih. Kemudian tadi tuh apa? Kita lihat lagi. 011 ya, 011, 011, 011 di sini ya. Kemudian 100 ya, 100, 100, 100 di sini ya.
Kemudian tadi ada 110 ya. Nah, ini sini. Nah, ini ya. Ini udah kita isi ke mintemnya, kemudian baru kita lakukan minimisasi ya. Kita gabungkan yang ini. Kemudian kita menggunakan teknik penggulungan ya, teknik penggulungan ya. Yang ini sama yang ini tuh menjadi bersisian ya dengan teknik penggulungan. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi apa nih? X aksen ya, karena dia nih, karena dia berada di baris X ya, X aksen Z ya, X aksen Z ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang dari teknik penggulungan ya, yang sisi kiri sama kanan. Karena dia sama ya, posisinya di X, ini kita isinya adalah X. Kemudian kita lihat yang di atasnya, yaitu adalah Y-nya berubah ya. Di sini Y-nya 0, di sini Y-nya 1. Yang tidak berubah adalah Z-nya ya. Tapi X, Z aksen ya. Jadi hasil minimisasinya itu adalah ini XZ aksen, XZ aksen ditambah X aksen Z ya. Oke, sekarang kita lihat yang bentuk product of sum. Jadi bentuk product of sum itu adalah yang fokusnya yang ini ya, yang bernilai 0 ya, yang bernilai 0 ya. Nah, yang bernilai 0 itu yang mana aja ya? Kita lihat nih yang fungsinya dihasilkan 0 yang ini ya, jadi yang ini. Oke, berarti nanti kita isikan mintamnya ya, 000, 010, 101, 111 ya. Nanti kita isikan di sini mintamnya. Oke, nanti ini ya, kita isikan mintamnya. Nah, tadi ini posisi 0000 ya, kita isikan 0 ya. Nanti kemudian 111 tadi ini ya. Sudah kita isikan mintamnya, kemudian kita kelompokkan 0. Karena bentuknya kan product of sum ya. Nah, ini kita gabungkan yang ini, kemudian ini juga ya, teknik penggulungan ya, jadinya dia bersisian. Sekarang yang ini ya, kita lihat yang ini. Nah, posisinya di mana? Posisinya adalah di sini ya, X. Kemudian kita lihat di atasnya ya, YZ-nya yang tidak berubah itu adalah Z ya, karena dia ini dalam bentuknya product of sum, hati-hati ya product of sum ya bentuknya. Jadi kalau yang ini ya, kalau sum of product itu kan penjumlahan hasil kali ya. Kalau product of sum itu adalah perkalian hasil jumlah. Nah, ini di sini kalau kita mau bikinin bentuk product of sum ya, berarti ini yang 0 ini kita kelompokkan ya. Kita lihat posisinya yang tidak berubah, yaitu di sini adalah di posisinya X ditambah nih ya, kita lihat ke atas. Apa yang tidak berubah? Oh, yang tidak berubah adalah Z ya. Oke, berarti di sini S sama Z. Oke. Kemudian yang hasil penggulungan ya, yang sebelah sisi kiri sama sisi kanan. Kita lihat posisi yang tidak berubah itu adalah ini ya, dia berada di posisi S aksen. Ditambah ke atasnya kita lihat apa yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah di sini? Halo? Yang tidak berubah apa? Z aksen. Oke, Z aksen ya. Jadi di sini bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi hati-hati ya bentuk sum of product sama product of sum. Kalau sum of product itu yang kita kelompokkan satu ya. Kemudian bentuknya itu adalah ini ya, sum of product penjumlahan hasil kali. Kalau yang product of sum itu adalah perkalian hasil jumlah ya. Oke, jadi hati-hati bentuknya berbeda. Oke ya, masih banyak materi kita. Jadi diharap tetap konsentrasi ya, materinya masih banyak. Ini saya skip aja. Nah, ini contoh satu lagi deh. Yang teknik penggulungan ya. Teknik penggulungan itu tidak hanya kiri kanan, tapi atas bawah juga bisa ya. Misalnya seperti ini. Kita mau gulungin ya, yang atas sama bawah. Jadi yang ini tuh sama ini jadi bersisian. Jadinya jadi berempat ya, jadi berempat ya. Jadi berempat. Oke. Yang awalnya tuh ini panjang seperti ini ya. Jadi ini
kita menggunakan teknik penggulungan ya, yang ini sama ini tuh bisa jadi berempat loh jadinya. Nah, kalau di sini kan jadinya tuh kalau kita lihat ya, em, ini kita lihat apa dia yang tidak berubah F aksen ya. F aksen. Kemudian dari sisi kolom ya, dari sisi kolom kita lihat apa dia yang tidak berubah. Y-nya, Y aksen ya. Jadi sehingga di sini dia itu yang ini kita sederhanakan jadi X aksen, Y aksen ya. Oke, nah ini tuh kalau kita biarin sendiri, literalnya akan menjadi banyak ya. Nah, ini tuh bisa kita, yang ini tuh ya, bisa kita lakukan teknik penggulungan dengan yang ini gitu. Nah, ini jadinya kita sederhanakan. Kita lihat dari sisi WX-nya ya. Yang tidak berubah itu adalah, kalau W-nya ini 0, ini 1, X-nya ya, X-nya ya, X aksen. Kemudian kita lihat dari sisi kolomnya ya, berarti X aksen, Y, Z aksen ya. Oke, kemudian yang ini tuh bisa juga ya ini. Jadi boleh menggunakan teknik penggulungan, bisa juga ditumpang tindihin juga bisa ya. Jadi kalau melihat seperti ini ya, kita lakukan teknik penggulungan ya. Ini bisa digulungkan dengan yang ini bisa digulungkan dengan yang ini ya. Kemudian ini dia berdua. Oke, ini juga contoh dari teknik penggulungan ya, dengan teknik penggulungan ya. Ini berdua, jadi dia berempat gitu. Ini berdua, jadi empat. Itu boleh ya. Di teknik penggulungan, terus di tumpang tindih boleh. Oke ya. Ini banyak contoh minimisasi. Kalau kita bahas semua nanti nggak keburu ya. Ini kalian inilah ya berlatih sendiri untuk minimisasinya. Nah, coba kita lihat ya contoh 11, sederhanakan rangkaian logika berikut. Nah, jadi untuk soalnya bisa aja dari gambar rangkaian, habis gambar rangkaian ya, habis itu diminta fungsinya ataupun dari fungsinya menjadi gambar ya. Jadi kalau yang seperti ini, coba saya minta bantu satu orang ya untuk menerjemahkan ini. Ini fungsinya jadi apa nih? Kalau dari sini nih, ini apa nih? F, X, Y, Z sama dengan apa? Kalau ini fungsinya ini kan dari gambar. Biasa kan kalau kita dari fungsi menjadi gambar ya. Kalau sekarang ini dari gambar, kemudian kita terjemahin ke fungsinya. Ini apa nih? Ayo, petunjuk ya. Aisyah, Aisyah Putri Hasbi. Oke, ini Ya, jadi Bu. jadi ini apa? Dari gambar tolong terjemahkan menjadi fungsi. Ini fungsinya apa nih? F, X, Y, Z sama dengan, ya, kalau dari gambar ini, ya, ayo. Ya, Aisyah. Halo, Aisyah, masih bisa dengar saya? Ya, jadi apa fungsinya nih? Halo. Halo, Aisyah. Kalau ditanya ya pura-pura nggak dengar ya. Halo, Yang Aisyah. mana, Bu? Oh, kok yang mana? Emang nggak kelihatan apa di layarnya? Yang mana? Saya suka heran itu mahasiswanya semua di mana. Emang nggak memperhatikan apa? Di layarnya ada nggak? Ya kan?
Kelihatan, Ya, kelihatan. Nah, ini ada Bu. gambar rangkaian. Sekarang disuruh menerjemahkan dari rangkaian ini menjadi satu fungsi, jadi fungsinya. Biasa kan kita gambarkan. Ini ada gambar, kemudian kita disuruh terjemahin ke fungsinya. Apa nih? Itu enggak, Bu. Ya, coba dulu. Gimana nih? Fx, Y, Z sama dengan apa fungsinya nih? Yuk, apa jadinya? Malah gampang loh. Ayo gimana? Ayo, ini fungsinya apa jadinya? Ini kita udah belajar ya sebelum Lebaran kemarin menggambarkan rangkaian digital dari satu fungsi. Nah, sekarang nih ada suatu rangkaian digital, kemudian ada fungsinya. Kita suruh menerjemahkan menjadi fungsinya. Apa nih? Ini belum melakukan teknik minimisasi ya, baru menerjemahkan dari gambar rangkaian menjadi satu fungsi. Oke, apa nih Putri? Yo? X aksen, Oke, YZ ditambah X Yonita ya. aksen, Yonita yang jawab ya. YZ aksen, Ini Yonita ya. iya Bu, Oke, jadinya apa? X aksen, YZ YZ, kemudian ditambah tambah X aksen, ya. YZ aksen Oke, ditambah X, Y aksen, Z aksen oke. ditambah X, Y aksen Z. Ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan ya. Tolong ya kalau kuliah tuh tolong diperhatikan. Jadi saya tuh kalau ngajar tuh saya kelihatan siapa sih yang suka jawab, siapa sih yang jawabnya ngasal atau apa gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya, kita dari ada kayak kita itu ya, Yunita. Nah, ini kita ada gambar ya, ada gambar rangkaian digitalnya. Kemudian kita terjemahkan ya menjadi fungsinya gitu. Biasanya kan ini fungsinya kita suruh gambar ya. Nah, ini ada gambar, ini fungsinya. Nah, ini ada contoh, kita diminta melakukan minimisasi ya. Jadi dari gambar tadi ya. Nah, dari gambar tadi Putri, kalau kamu baca di slide berikutnya pasti ada jawabannya loh ini kan ya. Satu pusing. Jadi makanya saya bilang baca dulu materi sebelum kuliah ya. Nah, padahal ada jawabannya setelahnya. Jadi nggak usah pusing. Oke, nah ini tadi ini jawabannya ya. Nih, ini jadi dari rangkaian ini. Nah, menjadi fungsinya yang ini ya. Fungsinya ini. Nah, kita diminta untuk lakukan minimisasi. Nanti soal UASnya begini nih. Ada gambar rangkaian, disuruh apa em, ada gambar rangkaian, kemudian ada disuruh menentukan fungsinya, habis itu melakukan minimisasi, kemudian hasil dari minimisasinya. Nah ini ada fungsi ya, jadi fungsi yang ini tadi, kemudian kita masukin ke peta Karnaug ya, nih x aksen YZ, x aksen YZ berarti 0, itu 1 ya, kita semua di sini, kita isikan peta Karnaugnya, sesuai dengan mintamnya. Kemudian kita lakukan minimisasi ya, kita lakukan minimisasi. Nah, ini kita gabungkan yang ini, gabungkan dengan yang ini. Nah, ini kan kalau kita lakukan minimalisasi kan jadi apa nih? X aksen, X aksen Y ya, aksen Y. Kemudian yang bawahnya ini jadi X, X Y aksen ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini kan hasil, jadi yang dari sepanjang ini, kita bisa lakukan minimalisasi menjadi seperti ini. Nah, habis itu kita gambarkan. Kita gambarkan rangkaian logikanya ya, atau rangkaian digitalnya. Nah, jadi ini, X aksen Y, yang ini ya, X aksen Y. X, Y aksen, yang ini ya.
Oke, kemudian ini kan ada tanda tambah ya, artinya kan diostan ini. Oke ya, jadi tolong berlatih minimisasi fungsi dan menggambarkannya karena nanti UASnya sebagian besar pertanyaannya seperti ini. Kalau rekan-rekan masih tersendat, bukan minimisasi, menggambarkan, nanti UASnya susah lagi. Oke ya. Nah, silakan ya, kalau ada mau tanya-tanya silakan mengenai yang mengenai teknik minimisasi lagi. Minimisasi. Em, sebelum saya masuk ke sebelum saya masukin ke ini ya Kak, keadaan don't care namanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau ditanya balik nanti nggak bisa jawab. Ya, kalau ceritanya nggak mau nanya. Silakan kalau ada tanya-tanya, bisa di kolom chat ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke keadaan don't care. Nah, berikutnya itu ada namanya keadaan don't care. Di mana di sini adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya nilai 1 atau 0 dari peubah don't care tidak berpengaruh ya pada hasil fungsi tersebut. Contoh ya, peraga digital angka desimal sampai 0 sampai 9, jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan 4 bit ya. Jadi bit-bit untuk angka 10 sampai 15 itu tidak terpakai. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, ini. Di outro, saya yakin ya, rekan-rekan pasti sudah belajar mengkonversi desimal menjadi biner bit ya. Nah, mungkin seperti ini. Kalau kita punya 4 bit ya, 4 bit, W, X, Y, Z, ini adalah 4 bit. 4 bit nilai. Ini ya, ini nilainya 0000 itu adalah desimalnya 0 ya. Kemudian 0001 itu adalah desimalnya 1. 111 itu adalah desimalnya 15 ya. Mungkin sebelum masuk sini kita flashback lagi ya. Belum nggak lupain. Soalnya ini tuh core-nya informatika ya. Harus tahu nilai biner. Kayak misalnya begini, kita punya 4 bit ya, 4 bit. Sorry, ini. Nah, misalnya sini ada 4, saya punya 4 bit. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan nggak apa? Kelihatan nggak ya? Share screen, papan tulis kelihatan ya? Loh, kelihatan nggak? Saya nulis nih, 0001. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, 4 bit ya, 4 bit. Jadi di sini misalnya seperti ini kalau kita punya nilai 0001 itu berarti kan desimalnya berapa ya? Nih. Jadi kita hitungnya dari paling kanan ya, paling kanan. Jadi ini 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ya. Jadi kita hitungnya dari belakang nih. Nah, 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1 ya. Oke. Di sini 0 kali 2 pangkat 1, 0 ya. Di sini 0, 0, 0. Sehingga di sini yang ada 1. Sehingga di sini nilai biner dari 0001 itu adalah, sorry, nilai desimal dari biner 0001 itu adalah 1 ya. Nah, sekarang saya mau tanya, saya tambahin, sorry. Ya. Oke, sekarang saya tanya random. Misal,
Oke. Nah, kalau seandainya misalnya nah nih. Oke. Oke. Satu, satu ya. Satu ini nilai desimalnya berapa? Kita punya di biner 4 bit ya. Nilainya satu ini. Nah, desimalnya berapa? Oke, berapa desimalnya? Rian Ardani? Silakan Rian, berapa? Kalau kita seandainya punya nilai binernya satu, itu desimalnya berapa? Ini 4 bit ya. 4 bit. Nah, berapa nilai desimalnya? Rian, silakan Rian, bisa mendengar suara saya? Oke, Rian, berapa Rian? Oke, dicoret-coret di kertasnya, boleh ya? Boleh dijawab berapa? Saya ini belajar Alpro ya. Kalian kalau mengaku udah lulus Alpro pasti tahu nih. Satu. Berapa desimalnya? Ini 15, Bu. 15. Oke ya. Sekarang saya mau tanya, Dava ya, Dava. Dava, berapa nilai desimal dari 0101? Bukan, berapa? Dava. Bolehkah saya cari dulu, Bu, Ya, di cari sini? dulu ya. Bentar ya, Bu. Bu, apakah jawabannya 5, Bu? Permisi, Bu, apakah jawabannya 5?
Bu, suara Ibu tidak ada. Apakah Bu menonaktifkan nih mikrofon? Halo, tes. Oh, Sudah, jelas Bu. Bu, jelas. Sudah ada, Bu. Oke. Oke, kita ulang ya. Em, nah, ini keadaan don't care ya. Jadi kita punya 4 bit ya, 4 bit ini nilainya 15 ya, dari 0 sampai 15. Nah, misalnya begini, ada keadaan di mana kita mau bikin peraga digital ya, atau kayak lampu merah kan itu ada detiknya ya, 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita punya 4 bit. Kalau 4 bit itu kan nilainya maksimalnya 15 ya. Nah, misalnya kita mau hanya menampilkan detiknya itu dari 0 sampai 9 aja. Nah, berarti 10 sampai 15-nya itu tidak kita tampilkan ya. Nah, jadi di sini desimal 10 sampai 15 itu disebut dengan keadaan don't care. Nah, kalau kita mau menggunakan ya penyederhanaan peta Karnaugh eh, dengan keadaan don't care ada dua hal penting ya. Yang pertama, kita anggap nilai don't care itu sama dengan 1. Kemudian kita bisa melakukan pengelompokan sebesar mungkin dengan melibatkan angka 1 tadi ya. Nah, melibatkan angka 1 tadi ya, termasuk tanda X. Yang kedua, bisa kita libatkan, kita anggap itu udah nilainya 0 ya. Jadi, keadaan don't care itu bisa kita maksimalkan, kita gunakan semaksimal mungkin ya. Bisa kita anggap dia ada atau anggap dia tidak ada. Jadi bisa keadaan don't care itu bisa kita anggap sebagai 1, ataupun nggak kita anggap juga boleh ya. Oke, contoh nih. Nah, misal seperti ini. Kita punya fungsi boolean ya. Nah, ini 4 bit ya, berarti desimalnya dari 0 sampai 15 ya, 0 sampai 15. Di sini kita hanya pakai dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini tuh kita cuma pakai ini berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di kasus ini kita tuh cuma mau pakai 7 aja desimalnya ya. 7 aja desimalnya. Dari 8 sampai 15 kita nggak gunain. Nah, jadi dari 8 sampai 15 itu saya bikin adalah di keadaan don't care ya. Dengan keadaan don't care yang dipakai itu adalah 0 sampai 7 aja. Jadi 8 sampai 15 itu keadaan don't care. Nah, kita bikin ya peta Karnaugh-nya. Ini adalah tabel kebenarannya. Kemudian ini ada peta Karnaugh-nya. Misalnya kita punya inputan 0, 0, 0, maka keluarannya itu adalah 1. Kita punya inputan 0, 0, 0, 1, outputnya itu adalah 0 gitu ya. Nah, di sini nih yang kepake itu adalah dari 0 sampai 7 aja. 8 sampai 15 itu tidak kita gunakan. Jadi 8 sampai 15 ini tuh keadaan don't care ya. Nah, sekarang kita masukin ke peta Karnaugh. Contoh ya, kayak gini nih. 0, 0, 0. Outputnya adalah 1 ya. Jadi di sini posisi 0, 0, 0, 0. Outputnya adalah 1 ya. Nah, kita lihat nih yang keadaan don't care. 1, 1, 1. Outputnya adalah X ya, don't care. 1, 1, 1, 1. X ya. Jadi kita pindahin aja ya. Jadi dari sini. Dari tabel kebenaran ini kita pindahin ke peta Karnaugh-nya sesuai dengan inputan dan outputnya ya. Contoh seperti tadi, kita punya 0, 1, 1, 1, outputnya adalah 1 ya. Nih. 0, 1, 1, 1 ya. 0, 1, 1, 1 itu di mana? Di sini ya. Ini ya, outputnya 1. Jadi sesuai dengan ini ya, inputnya apa, outputnya apa. 1, 1, 1, 1, outputnya adalah X ya, karena kita tidak gunakan, nih. 1, 1, 1, 1, outputnya adalah X. Ini kita taruh sesuai dengan inputnya apa, outputnya apa. Nah, kalau ada keadaan don't care, tadi ya, ada 2. Bisa kita
gunakan dia semaksimal mungkin ataupun tidak kita gunakan. Contoh ya, seperti ini. Contoh seperti ini. Nah, ini kan ada keadaan dia kan berdua ini ya harusnya ya. Nah, ini tuh bisa kita manfaatkan keadaan don't care. Kita bisa anggap keadaan don't care itu adalah satu. Jadi kita bisa maksimalkan, kita kelompokkannya di 4 nih. Ini juga nih. Ini ya. Yang ini jadi kondisi X itu bisa kita anggap dia sebagai 1 ataupun kita anggap dia sebagai 0 ya. Jadi X itu bisa kita gunakan ya seperti ini ya. Jadi yang ini bisa kita gunakan ya. Jadi hasil minimisasinya yang ini tuh jadi apa nih? YZ ya. YZ yang ini sorry Y aksen Z aksen yang ini YZ ya. Yang berempat ini jadi XY ya. Jadi kalau ketemu keadaan don't care ya bisa kita gunakan ataupun tidak kita gunakan ya. Kalau di sini kita akan gunakan, kita akan maksimalkan gitu. Oke, nah kita masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasus. Nah, misalnya begini. Kita mau bikin satu rangkaian digital ya. Namanya majority gate. Jadi majority gate itu merupakan sebuah rangkaian digital yang keluarannya itu sama dengan 1 jika mayoritas masukannya bernilai 1. Bisa begini, saya punya inputan misalnya 1, 1, 1. Dia akan ngeluarin outputnya 1. Jadi majority gate ya. Mayoritas nilainya apa? Misalnya kalau kita ngasih inputan 1, 1, 0, dia akan mengeluarkan nilai 1. Kalau kita ngasih inputan 0, 0, 1, dia akan mengeluarkan nilai 0. Jadi, apa yang mayoritas di sini ya? Apa yang mayoritas? Jadi, keluarannya sama dengan 1 jika mayoritasnya adalah 1 gitu ya. Keluarannya sama dengan 0 jika tidak memenuhi gitu. Nah, di sini ada inputannya ada 3 ya, inputnya 3 bit ya. Nah, kita disuruh membuat rangkaian logikanya ya. Jadi dia bisa menentukan mayoritasnya apa gitu. Misalnya kayak 1, kalau inputannya 1, 1, 1 ya ia akan mengeluarkan nilai 1 ya karena mayoritasnya adalah 1. Kalau kita inputannya 0, 0, 1 dia akan mengeluarkan nilai 0 karena mayoritasnya adalah nilainya adalah 0 ya. Nah, kita akan bikin mesin yang bisa mengetahui itu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus berangkat dari tabel kebenaran dulu ya. Di sini kita ada clue-nya. Dia bilang 3 bit ya. Dia bilang 3 bit ya. Dia bilang 3 bit. Berarti kan di sini ini ya tabel kebenaran kita dimulai dari 0 ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya nilainya ya. Jadi di sini 3 bit ya. Jadi maksimalnya itu nilai 7. Oke, nah di sini 3 bit nih inputannya. Kayak tabel kebenaran lah ya, Kak, yang usernya tahu kan ya. Dan yang ini ini bisa kalau masih ingat ya yang kemarin kita bikin kalau dia itu ada 3 bit ya. Berarti kan susunannya ini misalnya true 4 kali ya, false 4 kali. Terus bit yang kedua ya 2 kali, false 2 kali ya. Ingat ya seperti itu ya. Nah, yang bit yang ketiga true false ya. Nah, di sini true-nya 1 ya, false itu 0. Nah, sehingga atau dibalik ya, karena kan kalau di sini kan dia hitungannya ini ya 0 ya. 0, 0, 0, 0 itu adalah binernya ini ya, desimalnya 1. 0, 0, 1 misalnya 1. 0, 1, 0 itu adalah desimalnya 2 ya. 0, 1, 1 desimalnya 3. 1, 0, 0 desimalnya 4 ya. Nah, jadi ini urutan ya dari ini nilai binernya ya.
Oke, ini binernya 000 ya, desimalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita punya nilai ini inputannya, kemudian di sini adalah outputnya. Jadi katanya tadi majority gate. Kalau seandainya dia mayoritas inputannya itu 0, maka dia akan keluarannya 0 ya. Seperti ini nih, 000, mayoritas kan 0. 001 mayoritasnya kan 0 ya. 010 mayoritasnya 0, makanya outputnya adalah 0. 011 mayoritasnya adalah 1, makanya outputnya 1 ya, seperti itu. Nah, kita bikin tabel kebenarannya. Setelah kita bikin tabel kebenarannya, kita pindahin ya ke peta Karnaugh dalam bentuk sum of product. Oke, berarti di sini kita fokus yang ke angka 1 ya, 1 ini 011 di sini ya, di sini ya. 101 di sini. 110 di sini. 1111 di sini ya. Nah, kita lakukan minimisasi ya. Ini digabung. Oke, ini kalau ini ya, ini tumpang tindih dia. Oke, yang ini ya, kita coba yang pinggir dulu yang ini. Ini berarti posisinya adalah, kita lihat dari sisi barisnya itu adalah F, di atasnya adalah Z ya. Oke, tambah. Kemudian yang tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini. Apa yang tengah-tengah ini? Kalau kita minimisasikan jadi? Yang tengah-tengah ini apa? XY. Kita lihat lagi. Ini. CZ. YZ ya. YZ ya. Karena kan sisi barisnya kan X-nya berubah ya. Sini 0 pasti. Yang tengah-tengah ini. Ini berarti YZ ya. Ditambah nih yang sebelah kanan ya. Dia berada di posisi X ya. Posisi S, kemudian di atasnya kita lihat posisi kolomnya yang tidak berubah itu adalah Y ya. Kemudian dari sini baru kita gambarin peta rangkaian digitalnya ya. Rangkaian digitalnya di sini ini ya XZ ya, ini gambar untuk XZ, ini untuk XY ya, dan ini untuk YZ ya. Nah, kalau saya gambarin, kalau kita baru belajar gini aja ya. XZ, terus YZ, kemudian XY. Kemudian karena ini kan dia sum of product ya, berarti dijumlahin. Ini dikeluarkan ya, seperti itu. Oke ya, tadi kita udah bisa ya menggambarkan rangkaian digital untuk alat peraga majority gate ya. Majority gate. Jadi di sini ya kita berangkat dari tabel kebenaran dulu. Misalnya inputannya apa? Misalnya ini tabel kebenarannya ya. Seperti biasa kita bikin tabel kebenaran. Kalau di sini 3 bit ya, berarti nilainya itu dari 0 sampai 7 ya desimalnya. Nah, kayak gini tadi. Kalau dia akan mengeluarkan outputnya 0 ya, jadi karena mayoritasnya di sini adalah 0. Di sini dia akan mengeluarkan nilai 1 ya, karena mayoritas inputnya adalah 1. Nah, dari tabel kebenaran ini kita bikin peta Karnaugh-nya, habis itu dari peta Karnaugh ini kita mendapatkan fungsi booleannya. Dari fungsi booleannya kita menggambar rangkaian digitalnya ya. Nih, ini rangkaian logikanya. Nah, implementasinya gimana, Bu? Nah, implementasinya gini. Anggap aja ya, kita punya fungsi di sini ya, inputannya 110. Kalau kita lihat di sini kan, pasti keluarannya 1 ya, kan mayoritasnya 1 ya. Nah, coba kita masukin ke fungsi ya, kita ke fungsi ya, kita masukkan fungsinya. Tadi fungsinya dia F, X, Y, Z sama dengan XZ tambah XY tambah YZ ya. Sekarang kita coba masukin inputannya 110 ya, berarti X-nya 1, Z-nya 0, ditambah X-nya 1, Y-nya 1 ya, Y-nya 1, Z-nya 0 ya. Oke, berapa nih hasilnya?
Berapa? Oke, berapa? Yuk, gampang ini. 1, Bu. Oke ya, pas ya. Berarti bener ya, inputannya 110, keluarannya ke 1 mayoritasnya kan. Ini kan ada satunya di 2 biji ya. Pokoknya outputnya 1. Sesuai ya dengan fungsi boolean yang udah kita dapatkan tadi ya. Kalau kita mau inputannya 110, berarti dia akan keluarannya adalah 1 ya, nilai mayoritasnya. Ya, jadi kalau kita disuruh menggambar membuat suatu rangkaian logika, kita harus bergerak dari tabel kebenaran dulu ya, dari tabel kebenaran, kemudian peta Karnaugh ya, baru menghasilkan suatu fungsi boolean, nanti itu rangkaian digitalnya. Oke, kita lihat lagi contoh kasus yang lain. Nah, kasus yang lain ya. Nah, ini. Gunakan peta Karnaugh untuk merancang rangkaian logika yang dapat menentukan ya apakah sebuah angka desimal yang direpresentasikan dalam satu bit biner itu merupakan genap atau ganjil ya. Misalnya kalau dia itu angka genap, maka outputnya itu adalah 1 ya. Kalau dia itu ganjil, kita kasih outputnya 0. Ini misalnya kalau kita masukin nih binernya 0, 0, ini berapa bit? 3 bit, 4 bit ya. Nah, 4 bit misalnya 0, 0, 0, 1. Ya, dia akan mengeluarkan nilai 0 ya, karena ganjil gitu. Ya, jadi dia ini bisa menentukan nilai ganjil atau genap ya. Kan kalau mesin tuh dia nggak ngerti ya bahasa manusia. Jadi dia kenalnya tuh ya bahasa biner aja. Makanya kita perlu biner gitu. Nah, ini ya. Di sini clue-nya adalah representasikan dalam 4 bit ya. Dalam 4 bit biner ya. Nah, kalau dia nanti inputannya angka genap, dia akan mengeluarkan outputnya 1 ya. Kalau inputannya angka ganjil, dia akan mengeluarkan nilai 0 ya. Oke. Sekarang kita mulai dari ini ya, kita mulai dari tabel kebenarannya ya, karena kan kita mau ini ya, mau mendeskripsikannya itu ya pakai tabel kebenaran. Nah, di sini 4 bit ya. 4 bit. Mesti ingat ya kalau 4 bit itu berarti maksimalnya 15 kan? Nah, ini 0 sampai 15. Ini nilai binernya ya. 0000 adalah desimal 0. 0001 itulah desimal 1 ya, dan seterusnya. Nah, di sini tadi di soalnya itu ada clue. Clue-nya itu adalah dia cuman mau angka desimal dari 0 sampai 9. Dari 0 sampai 9. Jadi ada clue-nya ya. Dia maunya angka 0 sampai 9. Oke, berarti di sini dari 10 ya, dari desimal 10 sampai desimal 15 itu adalah keadaan don't care ya, tidak kita perhitungkan ya. Karena tadi soal di sini itu dia itu mintanya cuma dari 0 sampai 9 aja. Oke, ya. Di sini kita bikin tabel kebenaran, kita bikin dulu ya 4 bit di sini, 4 bit, ini ada 4 bit ya. Ini desimalnya 0 sampai 15, yang kita gunakan hanya 0 sampai 9. Berarti 10 sampai 15-nya adalah keadaan don't care ya. Nah, kemudian ini adalah fungsinya ya, ini fungsi. Oke, tadi di soal, dia itu akan mengeluarkan nilai 0 kalau ganjil. Akan mengeluarkan nilai 1 kalau angka itu adalah genap ya. Nah, 0 itu bisa dikatakan genap ya. 0 itu bisa dikatakan genap. Makanya di sini outputnya 1 ya. Ini desimal 1, outputnya 0 ya, karena dia ganjil. Desimal 2, dia itu adalah angka genap, makanya outputnya 1. Desimal 3, outputnya 0, karena dia ganjil ya. Tadi kalau angka itu genap, dia akan mengeluarkan output 1. Kalau angka itu ganjil, dia akan mengeluarkan outputnya 0 ya. Nah, ini udah kita bikin ya tabel kebenarannya. Kita hanya menggunakan nilai 0 sampai 9 tadi karena permintaan di soalnya.
sementara 4 bit itu kan sampai 15 ya. Nah, berarti 10 sampai 15 itu adalah keadaan non-pair yang tidak kita perhitungkan. Jadi di sini outputnya kita kasih nilai x aja ya. Oke, setelah itu kita bikin ini ya, peta Karnaug ya, karena kita kan mau bikin fungsi booleannya. Nah, untuk tahu fungsi booleannya, kita ini apa bikin peta Karnaugnya. Nah, ini kita pindahin ya, misalnya nih kita ada bit 0, 0, 0, 0, 0 ya, 0, 0, 0 gitu. 0, 0, 0, 0, oke. 0, 0, 0, 0, outputnya 1. Oke, kita tulis di sini ya, outputnya 1. Kemudian 0, 0, 0, 1, outputnya 0, makanya kita tulis di sini 0 ya. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, outputnya di 1. Jadi ikutin ya, inputnya apa, outputnya apa. Misalnya kayak gini nih, inputannya 1, 1, 1, 1 ya. Outputnya adalah X ya, karena kan keadaan non-pair ya. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1 ini X ya. Nah, ini X. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0 ya. Nggak ada ini X ya. Nah, ikutin aja ya tabel itu. Oke. Nah, sekarang kita mau melakukan minimisasinya ya. Kita mau mendapatkan fungsi booleannya. Jadi di sini kan ada keadaan non-pair ya. Jadi keadaan non-pair itu bisa ada dua ya, bisa kita anggap atau kita tidak anggap gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini ada angka 1 dari sini. Ini kan ada keadaan non-pair. Itu kita anggap dia 1 ya. Sama yang ini. Nah, ini. Ini mau kita lakukan minimisasi. Ingat ya rekan-rekan, kita bisa menggunakan teknik penggulungan ya. Jadi sisi kanan sama sisi kiri itu bisa kita lakukan teknik penggulungan. Jadi yang kayak gini nih, sisi kanan sama sisi kiri ya bisa kita lakukan teknik penggulungan. Jadi jadinya bersisian ya. Jadinya bersisian. Jadi dia bisa jadi berempat ini ya, jadi quad. Nah, berempat, 8 ya, oktet ya, oktet. Ini kan karena dia udah berempat nih. Ini udah berempat ya, jadi oktet. Sebenarnya kalau dia masing-masing pun boleh juga, tapi kan kita mau mendapatkan literal yang lebih sedikit ya. Kalau literalnya sedikit kan berarti gabungannya harus banyak ya, misalnya 8. Nah ini. Oke. Ini ya. Jadi kan jadi oktat ya, jadi 8. Oke, sekarang kita lihat dari sisi barisnya. Ternyata barisnya kan berubah-ubah terus ya. Berubah terus ya di sini. Nah, kita tidak bisa menggunakan sisi baris untuk minimisasinya karena dia berubah-ubah terus. Sekarang kita lihat dari sisi kolom ya, dari sisi kolom. Oke, dari sisi kolom apa yang tidak berubah di sini? Dari sisi kolom apa yang literal apa yang tidak berubah? A3. A3 aksen ya. Karena kan A3-nya sini bernilai 0 ya. Ya. Sini, ini A3-nya bernilai 0 ya, A3-nya bernilai 0. Sehingga di sini bisa kita minimisasi menjadi A3 aksen ya. Nah, jadi rangkaian logikanya ya cukup kita menggambarkan seperti ini aja ya. A3 dikasih inverter ya. Nah, jadi A3 aksen. Oke, implementasinya gimana, Bu? Implementasinya gimana? Nah, misalnya ya, tadi ya, ini kan adalah mesin yang bisa kenal bilangan ganjil atau genap ya. Nah, misalnya nih, kita ada inputan kita itu adalah desimalnya genap ya. Misalnya di sini desimal 2 ya, berarti kan binernya adalah 0, 0, 1, 0 ya. Nah, 0010 ini desimalnya 2 ya, desimalnya. Ini biner, desimalnya adalah 2. Kan seharusnya keluarannya adalah outputnya 1 ya, karena kan tadi kalau inputannya itu adalah angka genap, dia akan mengeluarkan angka 1.
Kalau inputannya itu adalah ganjil, dia akan mengeluarkan angka 0 ya. Berarti kan di sini outputnya 1 ya, outputnya. Nah, coba kita masukin ke fungsi boolean kita ya. Kita punya F, A0, A1, A2, A3 ya. Berarti di sini anggap aja lah contoh kasus kita tadi nih ya. A0, A0-nya 0, A1-nya itu adalah 0, A2-nya itu adalah 1, A3-nya itu adalah 0 ya. Ini adalah nilai biner untuk desimal 2 ya. Nah, dari fungsinya ini katanya adalah F A0, A1, A2, A3 sama dengan A3 aksen ya, A3 aksen. Nah, sekarang kita lihat nilai A3 itu kan 0 ya, nilai A3 kan 0 ya, ini kan nilai A3 ya. Ya, ya A3 itu kan adalah 0, berarti sama dengan A3 aksen. A3 aksen berarti 0 aksen adalah 1. Nah, jadi mesin ini menerima inputan nilai ganjil atau genap. Jadi kalau seandainya inputannya genap, dia akan mengeluarkan output 1. Oke, berarti ini genap. Kalau inputannya ganjil, dia akan mengeluarkan nilai 0. Nah, tadi kita sudah melakukan minimisasi ya. Jadi ketika ada inputan, mesin ini dia tidak melihat lagi A0, A1, A2. Jadi dia itu hanya fokus di A3 aja gitu ya. Jadi karena sudah kita lakukan minimisasi. Di pekerjaan mesin ini lebih sederhana. Dia menentukan nilai ganjil atau genap, dia hanya melihat nilai A3 dari inputannya. Dia hanya lihat nilai A3 dari inputannya. Oh, A3-nya tadi ini 0. Oke, berarti A3 aksen yang 1 kayak gini ya. Inputannya 0010 alias 2 desimal. Ya, 2 desimal kan berarti genap. Ya, dia akan mengeluarkan angka 1. Jadi dia kalau kita tidak melakukan minimisasi, dia itu akan melihat ya angka A0, A1, A2, A3. Tapi karena kita telah melakukan minimisasi di sini, dia itu hanya untuk menentukan apakah dia ini bilangan ganjil atau genap, dia itu hanya memperhatikan A3-nya aja gitu ya. Makanya kita perlu lakukan minimisasi supaya pekerjaan mesin itu tuh lebih ringkas gitu. Kayak gini kan, kita punya 4 bit ya, 4 bit inputan. Jadi untuk menentukan ganjil atau genap, dia tidak melihat semuanya. Dia hanya melihat bit yang keempat ya, A3 ini. Jadi pekerjaan mesin ini lebih sederhana. Ya. Oke, ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti ya. Ini kita membuat mesin ya, jadi kita membuat mesin yang pekerjaannya itu sederhana. Jadi dia tidak melihat keseluruhan input kan gitu. Karena kita telah melakukan teknik minimisasi, jadi dia akan mengeluarkan output dia, tapi dia tidak melihat keseluruhan inputan. Jadi pekerjaannya itu lebih mudah. Oke, silakan kalau ada yang tanya-tanya. Iya, saya takutnya nggak ngerti, jadi jangan simpan aja kalau nggak ngerti. Masih bingung. Yang mana? Ya, Silakan, yang mana masih bingung? yang kenapa bisa hasilnya sama dengan Gimana? F dari 0010 sama dengan masih bingung. Oh. Tapi pertanyaan tadi yang kita kerjakan tahu ya, maksudnya begini. Kita mau membuat mesin yang kenal ini tuh bilangan ganjil atau genap ya. Ini misalnya kita masukin angka 3. Jadi di soalnya itu begini ya. Soalnya itu begini. Merancang rangkaian logika yang dapat menentukan apakah sebuah angka desimal yang direpresentasikan dalam bit biner itu merupakan bilangan genap atau ganjil.
Kalau dia itu bilangan genap, nanti mesin itu akan mengeluarkan angka outputnya akan 1. Kalau dia itu ganjil, dia itu akan mengeluarkan angka 0. Terus ini paham untuk soalnya? Paham, Bu. Oke ya. Nah, kita kan nggak bisa langsung ya kita bikin mesinnya. Di sini kita bikin tabel kebenaran dulu ya, tabel kebenaran. Nah, tadi clue-nya itu adalah dia mintanya 4 bit ya. Dia mintanya 4 bit, kemudian dari 0 sampai 9 aja gitu. Dari 0 sampai 9. Jadi dia itu menerima inputan dari 0 sampai 9 aja. Sementara 4 bit itu kan maksimalnya 15 ya. Kan 4 bit itu kan maksimalnya angka 15 ya. Nah, jadi dari 10 sampai 15 itu tidak kita gunakan. Dari 10 itu sampai 15 itu tidak kita gunakan. Sehingga di sini outputnya itu kita bikin S ya untuk yang 10 sampai 15. Nah, sekarang di sini tanda kebenaran. Ini adalah nilai biner ya, nih 000 itu adalah untuk desimal 0 ya. 0001 itu adalah untuk desimal 1. Dan seterusnya ya sampai ke desimal 9-nya berarti kayak gini nih. 1001 itu adalah desimal 9 ya. 10, 11 sampai 15 kita bikin SSS ya. Sini outputnya karena kita tidak menggunakan. Nah, jadi di sini 10 sampai 15 itu adalah keadaan lengkap. Nah, di sini ini adalah nilai fungsi. Jadi gini, kalau kita ngasih inputannya itu adalah 0000 alias desimalnya 0, maka outputnya itu adalah 1 ya, karena kan angka 0 itu dianggap genap ya. Nah, ini kalau kita ngasih inputannya itu adalah 0001 ya, atau desimalnya 1, outputnya itu adalah 0 ya, karena dia ganjil. Jadi di sini dia akan mengeluarkan output, misalnya kayak di sini desimal 0, maka outputnya adalah 1 karena dia genap gitu. Ini adalah nilai bit untuk desimal ganjil ya, dia akan mengeluarkan nilai 0 karena dia ganjil. Jadi kalau dia itu angka genap, keluarannya 1. Kalau dia angka ganjil, keluarannya 0 ya, karena kita mau bikin mesin yang kenal ini tuh bilangan ganjil atau bilangan genap. Oke, sampai sini paham untuk tabel kebenarannya? Gimana? Sampai sini paham tabel kebenarannya? Sebelum saya lanjut lagi. Paham, Bu. Oke ya, jadi paham ya, ini tuh inputan, ini bilang inputan 0 ya, outputnya 1 karena itu genap. Di sini adalah nilai bit desimal 1 ya, outputnya 0. Kenapa 0? Karena dia bilang ganjil. Jadi kalau dia ganjil kita kasih 0, kalau yang dia genap kita kasih outputnya 1 ya. Ini juga nih. 0100 ya, 0100. Itu adalah nilai bit untuk desimal 4. Ini kenapa outputnya 1? Karena genap, Bu. Oke ya, karena genap ya. Oke. Nah, kita udah bikinnya ya tabel kebenaran. Untuk 10 sampai 15 kita tidak kasih outputan karena tadi clue-nya dia cuma minta dari 0 sampai 9 ya. Berarti 10 sampai 15 itu kita pada don't care ya, pada don't care tidak kita perhatikan ya, itu kita bikin XXX aja. Nah, setelah itu kita kan mau bikin fungsinya ya, kita mau bikin fungsinya. Makanya di sini kita bikin beta Karnaug ya, ini beta Karnaug. Nah, misalnya begini, inputan 0000, outputnya adalah 1 ya. Ya, tulis. Nih, 1. 0001, outputnya 0 ya. Nah, itu ini. Nah, kita fokusin 1 aja ya, karena kan kita bentuknya sama produk ya. 0010, 0010 ya, ini ya. Terus 0100, 0100 ini ya. Terus kan lagi yang genap nih. 0110 ya, atau desimalnya 6 ya. 0110 ya.
Oke, kemudian desimalnya 8 ya, itu nilai bitnya 100 ya. 100 nih. Oke. Kemudian di sini ya nilai pada don't share 1010. 1010 ini ya, X ya, don't share ya. Nah, kita mau bikin fungsinya ya, fungsi. Nah, jadi tadi pada don't share itu bisa kita anggap atau enggak ya. Nah, jadi di sini ini yang ada angka satunya ya. Nah, kita mau melakukan minimisasi dengan teknik penggulungan ya. Kan kalau kita lakukan penggulungan, sisi kanan sama sisi kiri jadinya bersisian ya. Jadinya bisa kita gabungkan menjadi offset jadi 8. Nah, untuk di bagian baris kita lihat oh tidak ada yang sama ini berubah-ubah terus, berarti kita tidak bisa kita gunakan. Oke, kita lihat ke atas, kita lihat ke atas, oh apa yang tidak berubah? Oh A3 yang tidak berubah ya, A tidak aksen. A tidak aksen. Jadi di sini fungsinya ya, jadi fungsi booleannya di sini ya, A2, A3 sama dengan A3 aksen. Jadi ini adalah fungsi untuk di mesinnya. Jadi kalau kita masukin inputan, contoh ya, inputan apa nih, misalnya ini angka 8 ya. Binernya itu adalah 1, 0, 0, 0 ya. Oke, seharusnya dia akan mengeluarkan output berapa? Kalau kita inputannya 1000 ya, alias desimal 8, dia akan mengeluarkan outputnya apa? 1. 1 ya, oke, 1 ya. Ini kita tahu nih, dia bakal ngeluarin outputnya 1. Tapi kita kan sudah dapat nih fungsi. Jadi mesin kita itu bekerja sesuai dengan fungsi yang udah kita dapatin tadi. Jadi fungsi kita ya, mesin kita itu dia cuma melihat gini. Oh, fungsi yang udah kita dapatin tadi ya, mesin kita itu bekerja sesuai dengan fungsi. Nah, fungsi yang kita dapatin tadi adalah F A0, A1, A2, A3 sama dengan A3 aksen. Jadi mesin kita itu nanti dia hanya melihat nilai A3 aja ya. Oke. Tadi kita punya inputan 100 ya, alias bitnya itu adalah bitnya itu 8. Desimal 8 ya. A3 nilainya berapa di sini? 0, Bu. 0. Oke, A3 aksen adalah 1. 1. Oke, berarti benar ya. Nilai 1000 outputnya adalah 1 alias angka genap. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu, paham. Paham ya. Jadi di sini itu kita membuat fungsi supaya mesin kita itu bisa bekerja sesuai dengan inputnya apa, outputnya apa. Jadi dan bikin fungsinya itu pun kita nggak sembarangan. Jadi uh, nggak panjang. Artinya kita lakukan minimisasi sampai kita punya fungsi yang sangat sederhana. Jadi kayak ini tadi kan ya, kita punya inputan itu ada 4 bit, jadi mesin kita itu cukup mengenali bit yang terakhir aja untuk mengeluarkan output. Jadi dia pekerjaannya tidak terlalu berat gitu. Oke, ya, jadi silakan dibaca-baca kembali contoh-contoh kasus yang ada di slide ini ya. Karena memang ini agak repot ya, yang itu agak repot, ini memang perlu pemahaman yang banyak gitu. Jadi tidak hanya tentang aljabar booleannya juga, tapi tentang biner, bitnya gitu. Jadi silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya silakan, nggak ada ya. Ini saya report, nanti tolong di baca-baca apa diputar lagi ya kalau seandainya masih ada yang bingung. Kalau nanti minggu depan ditanyakan kembali kalau ada yang bingung ya. Oke, saya karena ini udah mau habis ya waktunya. Saya tutup ya. Terima kasih. Tolong dibaca kembali materinya ya. Diulang-ulang aja. Lumayan, 80%. lumayan ini ya. Ini apa? Yang lengkap di slide-nya ya. Oke, siapa yang nggak datang hari ini? Kalian kan berapa Ya orang? semua, Bu, seperti Hmm. Di 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 siakatnya berapa orang?
Disiakat itu sekitar 29 orang, Bu. 9, tapi di sini tuh di Zoom-nya 29 termasuk saya. Kita ada 1 orang yang nggak datang. Siapa yang nggak datang? Coba dulu ya. Nah, Mama Rajendra, Bu. Aja. Di terus, nama terus gitu. Mana dia? Soalnya sering banget nggak masuk. Legenda cuma satu juga. Mama Rajendra ada, Bu. Gimana? Siapa yang nggak ada? Legenda ada nih. Siapa yang nggak datang? Pokoknya kalau di Zoom saya tuh di sini ada 29. 29 termasuk saya. Siapa nggak Oh tahu? iya, ini Bu, Lesianda, dia tadi terkeluar karena sinyal. Ada hadir semua ya. Oke, oke ya, tolong dibaca-baca kembali ya slide-nya. Tolong kemudian sebelum kuliah mohon dibaca dulu ya, jangan sampai ketika ditanya ada yang masih nggak tahu gitu. Padahal di slide berikutnya tuh ada jawabannya ya, itu kelihatan nggak baca gitu. Ya, tolong baca dulu, karena kalau nggak baca tuh kuliahnya tuh jadi kayak nggak siap gitu ya jadinya ya. Tolong dibaca kembali, karena materi aljabar bulat ini banyak dan em, menjadi bahan UAS yang paling banyak ya dari aljabar miliar. Jadi kalau dapat kembali. Ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.